kita akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan indeksasi di Scopus. Apa Scopus, kemudian mengapa Scopus, parameternya apa saja nanti, yang sebenarnya ini sudah kita ketahui semuanya ya. Di grup tadi juga sudah kita berikan sumber yang bisa dibaca. Kemudian nanti akan lebih penting karena di kelas kita ini ada Prof. Muzaki yang juga dekat dengan kerja-kerja penilaian dari output dokumen yang ada di Scopus, dalam arti bagaimana dokumen itu bisa bermakna, bernilai, dan letaknya di mana kelemahan-kelemahan yang mesti harus dihindari oleh pengelola di dalam proses pengelolaannya di mata PAK ataupun kalau dipergunakan di dalam parameter untuk syarat khusus ke guru besar. Ini menjadi penting untuk kita sampaikan karena sangat erat sekali nanti produk-produk kerja kita di dalam mengelola jurnal yang terindeks Scopus dengan kriteria-kriteria yang menjadi ukuran di dalam satu penilaian di dalam kaitannya dengan penilaian angka kreditnya. Tapi arahnya ya tetap kepada bagaimana pengelolaan standar Scopus yang baik, sehingga dari sisi outputnya juga akan bisa menjadi satu yang bisa dipakai untuk di dalam persyaratan khusus di ke guru besar itu. Baik, pada sesi ini saya akan share salah satu dari materi yang telah kita berikan. Semoga sudah ya yang ini tadi. Kalau belum diikuti yang ini. Tentang Scopus, apa Scopus dan lain sebagainya sudah sangat jelas ya di materi. Nanti ditanyakan aja pada wilayah-wilayah yang bersifat teknis, karena kalau saya menyampaikan seperti apa yang ada di materi ini nampaknya saya menjadi corongnya Scopus nantinya. Jadi itu tentang Scopus. Tapi yang perlu kita pahami dari pengelola jurnal itu adalah ukuran-ukuran apa saja sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh pengelola jurnal yang akan melakukan submisi indeksasi yang mesti harus dipatuhi. Itu yang menjadi sangat penting. Kalau Scopus apa dan seterusnya sudah mafhum ya, sudah mafhum, apalagi mafhum mukhalafahnya juga sudah bisa kita ketahui. Yang jelas bahwa Scopus dianggap sebagai satu lembaga pengindeks internasional bereputasi yang di sana dijadikan output dari jurnal yang terindeks di Scopus itu disebut sebagai jurnal yang internasional bereputasi, dan jurnal internasional bereputasi itu mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Mengapa demikian? Itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Baik. Kalau kita saya pindah ke screen share yang lain. Baik. Yang ini bisa terlihat ya? Bisa, Prof. Baik. Jadi
output dari indeksasi di Scopus itu kita contohkan di sini adalah Journal of Indonesian Islam yang di laman Scopus bisa kita lihat di sini apa saja sebenarnya informasi yang ada di dalam laman Scopus tentang Journal of Indonesian Islam. Bahwa di sini tentu yang terkait dengan nama ya, nama Journal of Indonesian Islam ini yang di bawahnya ada Scopus coverage years, mulai kapan di indeks di Scopus itu, cakupan dari tahun berapa indeksasi di Scopus itu diakui. Di sini di Journal of Indonesian Islam dari tahun 2007 sampai 2019. Artinya apa? Apakah 2020 tidak terindeks di sini? Ini dalam bahasa praktisnya, iya tetap terindeks karena proses untuk merubah tahun yang terakhir ini secara administratifnya memang mesti butuh waktu. Sehingga kalau sudah dokumen-dokumen di tahun 2020 yang terbit itu sudah ada di database Scopus, nanti akan berubah di sini, akan menjadi until present biasanya, atau ongoing. Nah, ada macam-macam nanti di coverage years ini, ada yang dari tahun diakui, tahun diterimanya indeksasi di Scopus itu. Kalau JIS itu kan sebenarnya pengajuannya 2014, diterima tahun 2016, maka pada sebelum 2 tahun ini tertulisnya mulai dari 2016. Ya. Jadi ada yang model begitu. Kemudian ada yang loncat-loncat, yang misalkan 2007, kemudian 2008, 2010 sampai sekarang, misalkan begitu. Jadi macam-macam. Nah, ada juga yang coverage years-nya di sini ini adalah bertuliskan yang lain, jadi tidak seperti ini. Ada yang ditulis di sana coverage years discontinue. Kalau discontinue itu artinya tidak dilanjutkan. Kalau tidak dilanjutkan berarti yang sudah terindeks di Scopus tahun-tahun sebelumnya itu masih diakui, artinya masih bisa. Yang discontinue itu berarti ya yang dari tahun itu yang tidak diakui untuk diindeks di Scopus. Kemudian variasi yang paling mengkhawatirkan itu adalah kalau coverage years-nya itu tertulis di sana cancel. Ketika cancel itu berarti ya sudah yang masa lalu yang terindeks di Scopus itu artinya digagalkan, ini tidak berlaku. Jadi ini informasi yang ada di dalam Scopus, kemudian publisher-nya di mana, ini kemudian ISSN-nya seperti apa, ada EISSN dan juga ada print ISSN. Kemudian ada subject area-nya, ini semuanya ini nanti akan yang berkaitan dengan subject area itu pada waktu pendaftaran mengisi pada rubriknya itu akan kelihatan, nanti akan diklasifikasi menjadi subject area yang seperti tertulis di sini. Kalau banyak akan banyak, kalau sedikit akan sedikit, dan tergantung dari subject area yang dipilih ya. Kemudian di sini ada informasi yang berkaitan dengan site score. Site score itu adalah kutipannya. Jumlah kutipan ya di tahun 2019. Kalau JIS ini 0,6. Kemudian ada Simaku Journal Ranking. Di Simaku Journal Ranking ini diambilkan dari yang ada dari laman SJR ya, Simaku Journal Ranking ini. Untuk JIS dari 5 yang terindeks di Scopus, SCR-nya yang tertinggi 0,201, kemudian KIJIS 0,199. Jadi tidak
banyak terpautnya, hanya 2 saja. Kemudian yang IJIMS itu 0,174, kemudian Studia Islamika ada di bawahnya sedikit. Seterusnya. Kemudian ada SNP yang ada di sini. Ini informasi-informasi yang ada di Scopus ya, yang ini sangat berguna di dalam kaitannya untuk melihat reputasi dari satu jurnal itu. Reputasi dari jurnal, ranking dari jurnal. Kalau di Scopus sendiri itu akan ada nanti akan ada daftar yang berkaitan dengan ranking jurnal berdasarkan atas Scopus, bukan SIMAKU sendiri, tapi berdasarkan atas Scopus yang di sana ditandai ataupun diukur dari jumlah citasinya. Dari jumlah citasinya seperti apa, kemudian dari SNP-nya yang ada di sini. Jadi macam-macam parameternya yang ada di Scopus itu. Yang biasa dipakai itu adalah side score dan kemudian SIMAKU jurnal rankingnya. Angka-angka ini yang kemudian relevan. Bagaimana agar kita bisa mencapai mencapai angka yang tinggi, dan bagaimana kalau itu kita sudah masuk di dalam indeksasi Scopus ya. Dan yang perlu kita sampaikan di sini adalah yang terkait dengan bagaimana kita agar kemudian bisa masuk ke database di Scopus itu agar jurnal kita itu bisa terindeks di Scopus. Maka slide saya yang ini akan menjadi relevan, penting untuk kita pahami. Sebelum kita melakukan indeksasi ke Scopus, maka ya kita harus tahu parameternya apa sebenarnya yang ada di dalam proses indeksasi di Scopus itu. Parameternya sebelum kita mendaftar harus ini menjadi ukuran yang mesti harus kita lihat. Minimum kriteria yang ditentukan oleh Scopus itu harus kita pahami. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kriteria minimum untuk bisa dilakukan indeksasi di Scopus itu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah bahwa jurnal kita itu adalah jurnal yang platform proses review-nya itu melalui suatu proses yang disebut dengan peer review. Peer review itu artinya tidak sendiri, ada reviewer yang lebih dari satu yang melakukan proses review. Ada banyak jenis, ada main editor peer review, ada open peer review, ada single blind peer review, ada double blind peer review. Double blind peer review itu yang mereview 2, antara yang mereview dan yang direview tidak tahu siapa sebenarnya penulisnya, siapa yang mereview, kemudian reviewer yang lain siapa juga tidak diketahui. Yang paling tinggi nilai ataupun yang diapresiasi itu adalah yang double blind peer review ini, double blind peer review. Ini yang mesti harus dinyatakan di dalam satu manajemen OJS kita, ada pernyataan bahwa jurnal kita artikel prosesnya itu melalui satu proses double blind peer review itu, dan itu yang jika dilakukan di dalam proses penanganan naskahnya. Oke, mengapa begitu? Karena yaitu untuk menjaga memaksimalkan hasil dari review artikel itu ataupun artikel yang terbit itu melalui satu proses yang panjang yang kemudian menghasilkan artikel yang berkualitas. Oke, ini yang untuk review ya. Harus ada pernyataan di dalam manajemen OJS-nya, di tampilan OJS-nya itu ada menu bar yang menunjukkan ini bahwa prosesnya adalah proses review-nya adalah proses review yang double blind peer review. Yang kedua itu adalah English abstract. Jadi
Yang ada di praktisnya adalah yang ada di laman web itu adalah dalam bahasa Inggris dan menggunakan ini Roman script ini, ya, menggunakan Roman script itu. Kita tunjukkan jurnal yang sudah terindeks di Scopus yang lamannya seperti apa gitu ya. Bentar. Misalkan kita cari jurnal yang lainnya. Kita lihat Studia Islamika. Di Studia Islamika kita lihat homepage jurnalnya. Nah, di sini webnya harus dalam bahasa Inggris kan ya. Kemudian di terbitan yang ada di sini laman jurnalnya. Ini tadi kalau kita kembali ke slide tadi adalah abstraknya dalam bahasa Inggris ya. Ya, ketika kita klik di salah satu artikel yang ada di web ini, maka ini jelas abstrak dalam bahasa Inggris, kemudian judulnya juga menggunakan judul yang berbahasa Inggris, keywordnya juga dalam bahasa Inggris, kemudian referennya dalam Roman script. Ini minimum kriteria yang mesti harus ditangani. Sehingga kalaupun halaman jurnal Bapak Ibu sekalian masih dalam bahasa yang lain, maka mesti harus dilakukan satu perubahan. Ya. Harus dilakukan perubahan. Ini bukan judulnya saja lah ya, yang berbahasa Inggris ini, tapi memang isinya juga berbahasa Inggris. Kalau yang berbahasa Arab bagaimana? Kalau yang berbahasa Arab ditulis dalam transliterasi, kemudian nanti ya PDF-nya dalam bahasa Arab. Nah, yang minimum kriteria itu mengatur yang tampilan yang di sini nih, yang tampilan di sini ini dalam bahasa Inggris dan dalam Roman script. Itu yang diatur ya untuk memenuhi minimum kriteria yang mesti ada. Nah, mengapa saya kok buka Studia Islamika bukan buka Journal of Indonesian Islam ini tadi, karena saya tadi nyoba Journal of Indonesian Islam, nampaknya ini servernya masih dilakukan satu proses-proses maintenance itu kayaknya, sehingga tidak bisa masuk itu tadi. Tapi kita coba kalau bisa masuk dari sini. Oh ya, bisa. Oke. Jadi di Journal of Indonesian Islam juga kita lihat di sini bahwa untuk satunya ya, jadi abstrak judul, abstrak, kata kunci, dan reference itu dalam Roman script. Ini judulnya dalam bahasa Inggris, abstraknya dalam bahasa Inggris, keywordnya dalam bahasa Inggris.
Nih, ya. Jadi bagi jurnal-jurnal yang mempunyai dui bahasa seperti apa abstraknya, yang diminta oleh Scopus hanya satu, bahasa Inggris saja sebenarnya. Kalau untuk parameter akreditasi di Sinta 1, di Sinta, memang untuk penilaian abstrak itu akan mempunyai nilai yang maksimal itu ketika dalam dua bahasa dan abstraknya bagus. Artinya ada abstrak dalam bahasa Inggris dan ada abstrak dalam bahasa Indonesia. Tetapi menjadi satu pemahaman dari penilai akreditasi bahwa kalau abstrak dalam bahasa Inggris saja dan ditulis dengan baik, maka itu juga masuk pada kriteria yang tinggi nilainya. Jadi tidak memerlukan apa yang disebut dengan abstrak di dalam bahasa Indonesia. Diarahkan kepada penyajian abstrak dalam bahasa Inggris. Baik. Kembali ke yang ini. Ya, English abstract. Kemudian regular publication. Ini yang mesti harus kita pahami. Terbit secara reguler, ya. Terbit secara reguler itu gimana kalau memang kebijakannya itu adalah terbit dalam 1 tahun itu ada 2 kali, bulan Juni dan bulan Desember, maka pada bulan-bulan itu juga harus dipenuhi, artinya terbitnya juga pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Pertama itu. Yang kedua dari sisi jumlah artikel yang dimuat. Kalau di sana memang kebijakannya adalah dalam satu nomor, misalkan ada 10 artikel, maka ya plus minusnya ya 5%. Itu. Tapi kalau kemudian terjadi perubahan, peningkatan kebijakan, di artikel berikutnya terbit, menjadi 15 di nomor berikutnya. Menjadi 15 artikel, iya boleh saja. Asal itu masih wajar ya, 15 itu wajar. Tapi kemudian di tahun berikutnya terjadi perubahan lagi. Tidak hanya 2 nomor, tetapi ada 4 nomor. Dan 1 nomor menjadi berapa ya, misalkan 40 artikel. Perubahan yang begitu drastis ini yang akan dicurigai oleh Scopus. Oleh karena itu kalau perubahan ya yang normal saja, artinya yang secara manusiawi, editing, proses-proses editorial itu berjalan dengan baik. Ya. Jadi itu yang mesti harus dipahami ketika terjadi satu perubahan, maka perubahannya yang bersifat yang logis saja, tidak perubahan yang bersifat drastis sekali. Jadi boleh berubah, tetapi yang logis saja. Itu untuk menerjemahkan regular publication itu. Bagaimana tentang special issue? Nah, di dalam indeksasi di Scopus maka tidak memperbolehkan adanya special issue itu. Sehingga yang di akreditasi yang diindeksasi itu adalah yang nomor-nomor yang reguler itu. Untuk yang regular publication. Nanti kalau terjadi satu perubahan yang begitu drastis, maka di sistem di Scopus itu ada radar Scopus namanya. Jadi itu aplikasi yang diciptakan untuk memantau jurnal-jurnal yang sudah terindeks di Scopus, itu seperti apa perubahan-perubahannya, dan salah satunya adalah pada parameter jumlah terbitan pada setiap isu. Ketika ada perubahan yang begitu drastis, maka nanti akan ada bendera merah yang dikibarkan di dalam radar Scopus itu. Artinya jurnal tersebut dipantau dan kemudian diberi peringatan. Ada apa? Kok mengapa terjadi satu perubahan yang begitu drastis itu? Ketika diberi peringatan, maka tahun berikutnya maka dia akan direevaluasi oleh Scopus.
Kalau ternyata dalam reevaluasi oleh Scopus itu ditemukan satu pelanggaran ataupun tidak kewajaran, sesuatu yang tidak wajar dalam satu proses penanganan naskahnya, maka bisa jadi akan discontinue untuk terbitannya. Nah, ini kehati-hatian yang mesti harus dipahami. Berikutnya reference in Roman script. Reference in Roman script itu ya itu tadi dalam huruf Latin ya, bukan dalam bahasa Arab atau dalam bahasa kanji atau dalam bahasa Hono Coroko bahasa Jawanya. Ada yang terakhir adalah publication ethics statement. Jadi harus menyertakan ada menu bar yang menunjukkan publication etik yang ada di jurnal itu. Ini yang mesti harus ditampilkan minimum kriteria sebelum kita melakukan proses pendaftaran atau submit ke Scopus, ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, ini semuanya belum menyangkut kepada wilayah yang bersifat substantif ya. Ini masih bersifat yang minimum kriteria minimal untuk bisa kemudian submit untuk mendaftar ke indeksasi ke Scopus itu. Jadi untuk sesi ini kita lihat sebentar lanjutan. Oke, ini yang secara umum yang setelah kita bicarakan tadi pre-selection condition yang minimum kriterianya ini dipenuhi, maka kemudian yang kriteria berikutnya adalah yang terkait dengan quantitative and qualitative measures. Jadi ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif ini yang lebih didetailkan. Pertama, journal policy, yang kedua adalah quality of content, kemudian journal standing, kemudian regularity, kemudian online availability. Pak Jadi ini saya masuk ke sini dulu atau ke materinya Pak Zaki ini, dari perspektif Pak Zaki? Saya bisa nambah poin penting Pak Niam sebelum kita lanjutkan materi ini. Baik, silakan Pak Zaki. Ini nggak usah di apa namanya tutupan ya, biarkan aja. Oke, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin bertanya satu hal dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang bisa memberikan informasi. Adakah di antara Bapak Ibu yang honorarium yang diterima itu di atas 400.000 per terbit, bukan per bulan loh, per terbit. Kalau ada, mohon saya di chatroom dijawab. Adakah di antara Bapak Ibu yang honorariumnya per terbit itu di atas 400.000? Sudah dibayar Pak? Ada ya? Nggak ada. 300.000 Prof. 300.000. Sudah dibayar Prof. Per edisi Prof. Pak Aprison saya dengar 3 juta Pak Aprison, tapi 10 edisi jadi satu. Wow. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah kondisi yang kita hadapi. Jadi kalau diukur semua dengan apresiasi uang, nominal, material, kayaknya nggak perlu ada lah gitu ya. Nggak mungkin gitu. Maka kami selalu itu ada Pak Lukman 190.000 per edisi. Itu 2 kali ngopi di Starbucks selesai itu. Jadi Bapak sekalian, memang ini
amanat yang luar biasa bagi kita sekalian. Apapun kondisinya, satu hal yang penting seperti yang kita juga diskusikan pada pertemuan hari Rabu sebelumnya, bahwa kondisi seperti itu tidak boleh kemudian menyurutkan nyali kita bersama untuk membangun tradisi yang baik dalam perjurnalan kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Pak Niam tadi sudah menjelaskan sangat luar biasa apa yang kira-kira akan kita terima jika kemudian ada masalah dengan terbitan kita. Mulai dari status dinaikkan menjadi discontinued sampai kemudian cancel oleh Scopus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah terlanjur dalam tanda kutip menjadi pengelola jurnal. Tidak ada cara lain kecuali memenuhi standar yang ditentukan oleh indexer. Nah, kalau boleh saya menerjemahkan ulang dengan dua kata kunci penting dari materi yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama dari penjelasan Pak Niam adalah soal punctuality dan quality. Soal regular publishing itu penting Bapak Ibu sekalian. Karena tadi Pak Niam juga sudah menjelaskan bagaimana kemudian Scopus pun sudah memasang sebuah piranti untuk selalu menelaah, meradar perkembangan semua jurnal yang masuk dalam indexing di Scopus. Nah, kalau ada masalah Bapak Ibu sekalian, maka status jurnal kita akan bergerak turun menjadi discontinued. Lebih parah lagi jika kemudian turun lagi menjadi cancel. Kalau cancel seperti yang disampaikan Pak Niam, maka seluruh yang selama ini ada sudah tidak dianggap lagi. Nah, contoh paling penting Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar jurnal Man in India ya. Man in India. Itu sebelumnya berhasil mengguru besarkan beberapa dosen. Tetapi kemudian status Man in India itu bukan discontinued lagi, tapi cancel oleh Scopus. Maka seluruh artikel yang terbit di Man in India tidak bisa diajukan sebagai syarat khusus untuk guru besar. Saya mendengar Bapak Ibu ya dari teman-teman di kementerian bahwa ketika ini ada kasus, ada teman dosen mengajukan guru besar terbit di sebuah jurnal. Nah, ternyata ketika penilaian itu status jurnalnya cancel. Proteslah teman dosen ini. Kenapa? Karena seniornya yang tahun lalu sudah guru besar, itu syarat khususnya terbit di jurnal yang di-cancel saat dia maju itu. Nah, proses komplain handling dilakukan oleh kementerian. Nah, lalu kemudian terlacaklah pada bahwa jurnal itu statusnya ditentukan oleh Scopus menjadi cancel. Maka seluruh yang terkait itu tidak bisa lagi. Protes dilakukan diantaranya begini, Bapak Ibu sekalian. Kan nggak fair, saya kan nggak tahu apa yang terjadi dengan jurnal itu. Saat saya mengajukan menulis artikel untuk jurnal itu, fine aja statusnya. Tapi ketika diajukan untuk jurnal untuk kenaikan guru besar, itu gagal jadi syarat khusus karena memang statusnya cancel. Nah, apa yang menjadi pelajaran bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian? Kita perlu menjaga betul amanah yang diberikan kepada kita supaya kemudian jurnal kita ini bukan malah turun statusnya, tapi semakin naik. Nah, apalagi Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui tentang PO yang dipakai untuk penilaian guru besar. Jika kemudian artikel di publikasi jurnal itu dikaitkan dengan persoalan kenaikan guru besar. Nah, satu di antaranya adalah tadi Pak Niam sudah menjelaskan tentang SJR. SJR-nya mulai naik gitu ya. Kebetulan dari 5 jurnal PTKI, JIS posisinya saat ini ada di posisi paling atas. Nah, karena itu menjadi penting Bapak Ibu sekalian supaya dua hal ini menjadi catatan kita bersama. Nah,
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentang isu regular publication yang tadi disampaikan oleh Pak Niam. Hati-hati sekali Bapak Ibu sekalian, beberapa jurnal mulai September ini Scopus sudah menerbitkan list terbaru beberapa jurnal yang kena penalti. Nah, beberapa di antaranya yang kena penalti itu karena muncul apa yang disebut Pak Niam tadi dengan istilah special issue, special edition. Saya pernah menghitung, Bapak Ibu sekalian, menghitung special issue dari sebuah jurnal. Satu edisi itu dia muat sampai hampir 100 artikel. Jadi apa yang tadi Pak Niam disebut dengan di luar kewajaran gitu. Kalau kemudian kenaikan artikel itu dibutuhkan naik, maka tadi Pak Niam sudah memberikan nasihat yang sangat baik sekali untuk kita semua Bapak Ibu sekalian supaya kita menjaga betul tingkat kewajaran. Nah, di jurnal ini dalam 1 tahun itu pasti terbit 2 special edition, 2 special issue. Nah, saya pernah menghitung special issue-nya itu antara 60 sampai 100 artikel per edisi spesial itu. Nah, jika itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, langsung masuk radar Scopus, gitu. Langsung masuk radar Scopus. Jika kemudian, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini yang dilakukan di Indonesia, di Kementerian Agama juga di Dikti, walaupun di Scopus itu key-nya sangat bagus, SJR-nya mungkin di atas 0,2. Tetapi kalau kemudian jurnal itu menerbitkan artikel yang di luar coverage dari jurnal itu, maka itu sekarang menjadi catatan. Contoh Bapak sekalian, sekarang yang masuk kategori itu adalah ada jurnal namanya Psychosocial Rehabilitation. Ada jurnal namanya Xi'an Architecture apa gitu. Saya lupa pastinya. Nah, menjadi masalah karena jurnal itu menerbitkan artikel-artikel yang tidak berkaitan dengan arsitektur. Begitu. Nah, beberapa di antara akademisi kita justru mengirim jurnal di situ. Nah, sekarang ini untuk kepentingan syarat khusus yang dilihat tidak sekedar kemudian SJR-nya tinggi, tidak. Seperti JIS ini sudah 0,2, tidak sekedar itu yang dilihat. Sekarang ini yang dilihat kemudian adalah masuk ke substansi artikelnya. Artikelnya ini bagaimana? Kalau umpama ini pernah terjadi kasus Bapak sekalian, ada artikel di jurnal yang indeks Scopus itu kemudian ada satu kata yang tidak dalam bahasa jurnal itu, tapi dalam bahasa lain. Artinya kemudian artikel itu ternyata terbitan hasil terjemahan dari bahasa lokal yang dipakai oleh penulis aslinya. Nah, itu kemudian langsung apa yang dilakukan oleh kementerian, kita diminta untuk menyatakan hasil review. Jadi proses review itu bukti-buktinya seperti apa dan seterusnya kita diminta untuk menyertakan itu semua. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, regular publication dengan quality of publication menjadi sangat penting sekali untuk kita perhatikan bersama-sama. Jika kemudian dari perspektif kualitas publikasi kita ini ada masalah, maka ini yang menjadi catatan tebal oleh Scopus dan ujungnya yang kita khawatirkan bersama-sama bahwa artikel ini bisa kena penalti oleh Scopus. Mungkin itu kali Pak Niam sebagai tambahan secara kontekstual terhadap materi yang tadi Pak Niam sampaikan kepada teman-teman sekalian. Itu Pak Niam. Baik, terima kasih Pak Zaki. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan? Ada, Prof. Silakan. Prof, terima kasih. Silakan, siapa dulu? Ya. Terus, Prof, gimana?
Ya, silakan yang bertanya. Oh iya iya. Oke Prof, terima kasih. Saya kira cukup cukup berarti bagi kami peserta. Sekaligus juga ini Prof kayak nakut-nakuti atau gimana ini kayak ini. Nah, tapi sebagai ini just dari wanti-wanti bagi kami yang ke sana atau tidak mau ke sana. Tapi juga tadi terlihat ada ketidakadilan kayaknya. Misalnya tadi Pak Zaki tidak melihat kualitas jurnal itu dari segi SDR-nya. Nah, maksudnya bagaimana tidak kita melihat SDR-nya karena itu ada di permen itu, gitu. Ya, misalnya ada di situ tertera permen apa surat edar ada sini. Itu jelas tertulis di situ 0,25 untuk ilmu sosial. Nah, lalu kalau tidak diperhitungkan itu berarti kan ada hal yang sedikit lah. Nah, itu satu pertanyaannya. Lalu tadi juga ada istilah cancel. Bahkan yang lebih menyeramkan lagi ada istilah predator. Nah, misalnya tadi untuk istilah cancel, artinya kan begini, jurnal yang sama dulunya bisa membuat orang jadi katakanlah profesor misalnya, tapi karena satu dan lain hal mungkin tidak sanggup membiayai atau segala macam, yang tidak tahu, lalu jadi cancel statusnya. Misalnya yang tidak adilnya itu kita misalnya seperti yang dibilang tadi, kita ngirimnya sekarang dalam status continue atau katakanlah ketersediaan sampai 2020 atau 2019 yang dikatakan tadi. Tapi pas dia terbit discontinue. Jadi kan kita yang jadi tersangka atau dihukum oleh status begitu. Nah, itu yang kedua. Nah, lalu untuk yang ketiga, ini supaya kami berhati-hati. Kalau tadi Prof Niam kan mengajarkan kita untuk mengecek jurnal itu kan dari sarangnya, baik itu dari Scopus ataupun dari SJR. Nah, sekarang ini juga banyak yang masuk ke email kita jurnal-jurnal yang meminta atau katakanlah semacam call paper gitu ya. Nah, berdasarkan materi tadi kan kira-kira bagaimana membuktikannya? Kalau tadi kan Prof Niam atau narasumber kan memulainya dari lembaga resminya SJR atau Scopus kan itu memang mungkin bisa dipastikan misalnya 90% tidak ada masalah kan begitu. Nah, tapi bagaimana misalnya kalau jurnal yang masuk ke email kita atau dikasih tahu oleh teman cara mengecek status kesahihan dari jurnal tersebut. Nah, lalu yang ke berapa ya? Yang ketiga atau yang keempat? Ya, sekali, Pak. Dan kalau gitu ini yang terakhir. Ya. Tadi sudah disebut dalam materi Prof Niam itu memang
disampaikan siapa itu Scopus. Nah, ini mungkin kita lembaga pendidikan yang bagi saya agak kurang fair atau apanya gitu. Atau kalau tadi bahasanya ke saya ketidakadilan gitu. Setelah kita cek tadi dari materi, itu hanya 2 contoh jurnal yang dari lembaga katakanlah yang rasanya nggak bisa dibohongi lagi, atau yang misinya memang pure pure akademik, yaitu dari perguruan tinggi. Nah, maksudnya kenapa kriteria ini tidak dibuat atau kita mengikuti standar yang dibuat oleh perguruan tinggi tertentu atau perguruan tinggi yang ternama, yang itu jelas jelas integritas dari lembaga itu rasanya bunuh diri perguruan tinggi kalau dia membuat semacam ya katakanlah penyimpangan. Nah, tapi kalau yang tadi kan sepertinya PT kita lempar ke pasar kira-kira begitu, atau atau bahasa lainnya ya ya pasar kira-kira gitu. Jadi pasar itu kan ya jelas ujungnya kan ekonomi kira-kira begitu. Nah, padahal yang kita perjuangkan ideologi kita itu kan ideologi akademik kira-kira begitu. Nah, ini mungkin yang masih juga agak di situ terselip ketidakadilan menurut saya dari materi kita hari ini. Nah, supaya tidak terlalu banyak, mungkin itu dulu Pak. Ya, itu aja dulu Pak, banyak sudah. Lebih dari 2 itu kan sudah banyak sekali itu. Baik. Ini karena sangat pentingnya materi ini kayaknya. Baik. Jadi semuanya ujungnya adalah kepada pengenalan apa dan seperti apa sebenarnya indeksasi Scopus Pak ya. Nah, kemudian tadi ada deskripsi yang lebih kontekstual tentang bagaimana implikasi, dampak, kemudian penggunaan dari data dokumen yang memenuhi standar Scopus itu di dalam tradisi akademis kita itu tadi. Makanya kemudian penjelasannya ke wilayah-wilayah itu juga. Nah, yang perlu untuk digarisbawahi bahwa sesi pertama kita kali ini adalah memetakan, mengetahui seperti apa sebenarnya standar dari Scopus itu. Nanti kemudian kita terjemahkan kepada bagaimana jurnal kita memenuhi terhadap kriteria yang ditentukan oleh Scopus itu. Saya berikan dulu ke Pak Zaki yang pertanyaan tentang SJR 2,5, 0,25 dan segala sesuatu yang lain yang relevan untuk dijawab oleh Pak Zaki. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini berdasarkan yang saya dengar Pak Afrison ya, yang saya dengar. Jadi memang iya, apalagi kalau kemudian keilmuan bidang keilmuannya sains, hard science itu bukan 0,25 lagi ya, tapi 0,5 Pak. 0,5 gitu. Kalau loncat jabatan gitu, ya kalau loncat. Nah, sebetulnya yang sekarang menjadi juga concern itu tidak sekedar angkanya, Pak. Kenapa? Karena perkembangan modus dalam tanda kutip, Pak, yang terjadi di produksi ilmu pengetahuan melalui artikel jurnal itu sangat tinggi, sangat dinamis, Pak. Sangat dinamis. Contoh paling konkret yang saya dengar dari penilaian angka kredit sebelum 1 Juli, itu ada sebuah jurnal, Pak, yang menjadi tumpuan jadi banyak dosen. Wah, mulai ketahuan, Pak, itu, Pak. Wah, ini agak aneh. Kenapa? Tiba-tiba banyak akademisi Indonesia itu borongan, Pak, masuk di jurnal itu.
Lalu kemudian muncul pertanyaan, loh ini kok ada jurnal yang penulisnya lebih dari 60%, ini orang Indonesia. Wah, itu radar mulai berbunyi, Pak. Alarmnya mulai nyala tuh, Pak. Alarmnya mulai nyala, Pak. Nah, begitu kemudian muncul berikutnya, Pak, edisi berikutnya. Oh, ketahuan, Pak, langsung merah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Nem, alarmnya itu merah, Pak, oleh LS Scopus. Nah, lalu muncullah pertanyaan juga di kalangan di kita di Indonesia, di dua kementerian itu, Pak Abrison, untuk semakin meneliti lebih lanjut, gitu, Pak Abrison. Meneliti lebih lanjut. Nah, yang saya dengar kemudian pada sidang yang barusan berlangsung ya, yang sudah berlangsung. Nah, teman-teman yang dari perguruan tinggi A dan perguruan tinggi B yang borongan, Pak, masuk banyak ke jurnal itu, Pak. Walaupun SCR-nya tinggi, Pak. Langsung, Pak, kemudian karena alarm merahnya itu udah nyala, Pak. Nah, itu lalu kemudian ini tidak menunjukkan ketidakwajaran. Nah, ketidakwajaran itu kemudian mengharuskan penilaian itu masuk kepada substansi, gitu, Pak. Masuk kepada substansi. Nah, sehingga kemudian walaupun nilainya itu, SJR-nya maksudnya, Pak, Simaku Journal Ranking-nya itu udah tinggi, Pak. Tetapi ditelaah lagi masuk ke dalam. Nah, apa implikasinya bagi kita sebagai pengelola? Jadi, implikasinya kepada kita sebagai pengelola jurnal, tidak ada langkah lain kecuali kita mengamankan jurnal kita, Pak. Karena hanya itu yang bisa kemudian membuat jurnal kita ini tetap bertengger dengan kualitas dengan kredibilitas yang tetap diakui secara internasional, dan itu juga berimplikasi kepada kita secara keseluruhan. Sebab kalau tidak, nanti penaltinya juga datang ke banyak orang, termasuk juga teman-teman yang kebetulan berkenan sudah mengirimkan artikelnya ke jurnal kita. Kalau kemudian berurusan ketidakadilan terkait kenapa menggunakan standar itu kalau tidak standarin, itu wilayahnya kementerian kali ya, Pak, ya, menjawabnya, Pak. Kita mungkin bicara terkait dengan persoalan langkah-langkah untuk melakukan indeksasi. Nah, soal bagaimana kemudian ketidakadilan terjadi dan seterusnya, mungkin wilayahnya kementerian. Menurut saya gitu, Pak Niam. Terima kasih, Pak Niam. Terus Satu lagi, Prof. Yang spesial isu itu di Malaysia saya lihat hampir rata-rata jurnalnya ada spesial isu, Prof. Gitu. Oh ya, sebagai tambahan, Bapak sekalian, seperti yang saya sampaikan, yang kita diskusikan ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau sekarang ada jurnal special issue atau hasil conference itu kena lampu merah, Pak. Tidak bisa diajukan sebagai syarat khusus untuk guru besar. Gitu. Kita tidak berbicara idealisme, Pak, ya. Maksudnya ini kenapa sih ngomongin guru besar gitu? Kenapa sih ngomongin soal satu? Enggak, bukan itu, Pak. Tapi kita sedang membicarakan itu dalam konteks tanggung jawab kita sebagai pengelola jurnal, karena implikasinya nanti ke sana, gitu. Gitu, Pak. Ini, Pak Niam. Baik. Jadi Boleh satu lagi, Prof? Sebentar Pak Bukrimin ya, yang Pak Abrison pertanyaan yang berikutnya tadi saya jawab dulu sebelum ke penanya berikutnya. Jadi yang terkait dengan bahwa keluhan dari penulis yang melakukan submit artikel ke jurnal yang pada saat submit itu oke-oke saja statusnya, coverage years-nya itu tidak ada masalah, tidak discontinue atau barangkali cancel, dan kemudian pada saat dipublikasi ternyata berada pada wilayah cancel itu, nah itu menjadi pelajaran bagi kita. Itu poinnya di sini, Pak. Poinnya pelajaran bagi kita pengelola yang akan melakukan proses pengelolaan jurnal yang mempunyai standar terindeks di Scopus itu mestinya menghindari pada wilayah-wilayah yang menyebabkan terjadinya proses cancel, yang menyebabkan terjadinya radar Scopus itu menjadi berbunyi dan lampu merah,
kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan discontinue dan cancel itu. Itu poinnya sebenarnya ya dari perspektif pengelola jurnal. Nah, kalau dari perspektif penulis yang ingin mempublikasikan temuan ilmiah yang mempunyai nilai kebaruan itu, ya itu nasib saja, sifatnya nasib. Nah, kalau nasib ya berarti kita kalau berstatus sebagai penulis ya harus pinter milih-milih jurnal, yang sebelum kita submit itu ada enggak indikasi-indikasi yang kemudian nanti akan berimbas kepada terjadinya proses-proses yang disebut dengan cancel, discontinue itu kan bisa kita deteksi itu sebenarnya. Nah, jadi itu poinnya ya Pak ya. Perkara bahwa nanti akan berkonsekuensi kepada apa yang disebut dengan ketidakadilan terhadap penulis, ya itu sistem alamiah serta ilmiah yang terjadi di dalam satu penerbitan jurnal ini. Itu saya kira Pak Prison ya untuk jawaban-jawaban kita yang terkait dengan SJR yang persyaratan di PO sekarang begitu tinggi. Sementara di jurnal-jurnal di Indonesia yang terindeks di Scopus untuk sosial humaniora itu pun sebenarnya belum bisa mencapai itu. Semoga tahun depan bisa mencapai 0,25. Yang tertinggi kan SJR-nya baru 0,201 sehingga masih belum sampai ke bulan 0,25. Tetapi sekali lagi bahwa kalau kita berpikir sebagai orang yang akan menggunakan di dalam pemanfaatan terhadap produk dari jurnal yang terindeks di Scopus itu dengan SJR yang seperti itu, maka sebenarnya ya sudah, yang penting kita tujuannya adalah untuk publikasi ilmiah. Saya yakin di dalam kaitannya dengan penerapan apa yang disebut dengan aturan ataupun PO tentang penilaian angka kredit itu juga akan selalu melihat konteks kok ya. Apa yang terjadi pada tahun yang lalu kan 0,15 ya. Tetapi pada tataran praktisnya kan juga ada kebijakan-kebijakan itu yang kemudian akhirnya implementasinya yang penting 0,1 ke atas. Jadi tidak harus 0,5. Jadi nggak usah khawatir tentang itu. Nah, poin yang dari kita pengelola jurnal mestinya adalah melakukan apa yang disebut dengan proses-proses pengelolaan yang terkait dengan nilai SJR itu memang rumusnya agak rumit ya. Artinya yang menentukan hasilnya muncul nilai SJR yang semacam itu juga ada di slide sebenarnya ya, silakan untuk dilihat itu pembagian antara jumlah sitasi, kemudian artikel yang terbit pada kurun waktu 3 sampai 5 tahun sebelumnya dan itu dibagi, dan parameter-parameter yang lain, agak banyak parameternya untuk menentukan bagaimana SJR itu akhirnya keluar dan mempunyai nilai itu ya. Jadi tidak hanya sitasi saja, tidak hanya sitasi dan jumlah dari artikel yang publish itu rata-rata pada satu artikel disitasi oleh berapa, itu bukan dari situ saja. Baik, satu lagi pertanyaan Pak Mukrimin, kemudian nanti kita lanjutkan ke materi. Terima kasih. Ini pertanyaan saya tentang peer review. Tadi itu kriteria pre-selection itu. Apakah ini berpengaruh? Misalnya prosesnya itu kategori lewat open atau single atau double atau main editor ini, apakah ini berpengaruh terhadap penilaian Scopus? Proses cara peer review-nya ini, apakah ini berpengaruh penilaiannya mereka ke satu jurnal? Terima kasih, Prof. Ya, pada tataran praktisnya ini rahasia ya, jangan disampaikan ya. Kalau direkam jangan disampaikan kemana-mana ya. Pada tataran praktisnya yang penting itu adalah di OJS-nya ada statement. Ada statement bagaimana sebenarnya proses penanganan naskahnya melalui satu proses peer review yang mana harus ada. Tetapi kemudian pada tataran yang bersifat substantif, naskah yang benar-benar dilakukan melalui satu proses penelaahan secara peer review, double blind peer review, tentu akan berbeda hasilnya dengan naskah yang hanya dilihat oleh editor saja.
single editor, misalkan. Jadi ini sehingga akhirnya ketika publish, maka tentu akan ada nuansa yang berbeda dari sisi kualitas substantifnya. Dari sisi judulnya, apakah dia itu cukup menggigit, cukup memberikan satu informasi yang bersifat aktual, adakah di sana sesuatu yang menarik dari bidang ilmu yang dinaungi oleh artikel itu, apakah menunjukkan sesuatu yang novelty yang baru di sana, apakah menimbulkan keingintahuan dari pembaca untuk melihat lebih jauh apa tidak, atau dari judul terlihat itu sudah biasa, tidak ada hal yang baru. Nah itu kan akan berbeda artikel yang ditangani oleh editor dengan cara review, dengan cara peer review, dan yang menerapkan review yang bersifat double blind ataupun yang menerapkan review yang hanya dilakukan oleh satu orang saja, itu nanti akan berbeda. Pada tataran praktisnya begitu. Di penilaian memang akan dinilai oleh CSAB dari artikel yang disubmit. Kita belum masuk ke jumlah artikel yang disubmit sebenarnya berapa. Itu sebenarnya hanya 9 saja. Hanya 9 artikel dipilih dari terbitan yang lampau yang terbagus. 9 yang dipilih yang terbagus. Dan itu yang akan dinilai oleh CSAB, termasuk di dalamnya substansinya di sana. Oke, jadi Pak Mukrimin, yang penting ada di OJS pernyataan itu dilakukan seperti apa, tentu akan berpengaruh terhadap bagaimana penilaian nanti di CSAB yang terkait dengan review itu dilakukan apa tidak. Kita lanjut dulu ya ke materi yang kita persiapkan. Nah, kita pakai yang ini aja. Kalau kita buka di laman link yang kita berikan itu, maka ini CSAB menilai apa saja sebenarnya. Ya. Yang dinilai setelah minimum kriteria itu terpenuhi, itu adalah 1, journal policy, kebijakan jurnalnya. Yang kedua, tentang kontennya, ya, tentang isi dari artikel jurnal itu. Kemudian yang ketiga itu tentang journal standing, keberadaan dari jurnal itu seperti apa. Yang keempat itu tentang publishing regularity tadi yang sudah disebut. Kemudian yang terakhir, kelima atau keenam tadi, online availability ini, yaitu ya ketersediaan secara online itu. Nah, mana saja yang mesti harus kita perhatikan pertama untuk jurnal yang akan membangun mengarah ke proses indeksasi ke Scopus. Kalau saya ini terlebih dahulu kepada yang paling akhir ini, online availability itu terkait dengan pengembangan sistem informasi jaringannya ataupun pengembangan tentang ya perangkat yang berkaitan dengan perangkat publikasinya itu, jaringan internetnya seperti apa, servernya seperti apa, kebijakan untuk nanti mengikuti menyewa server di luar atau pakai provider ataupun pakai yang ada di kampus, itu mesti juga harus diperhatikan karena di sini sekali lagi online availability ini menjadi satu penilaian. Di situ tidak hanya terkait dengan quality of homepage-nya, tidak hanya terkait dengan English language journal homepage-nya, tetapi yang lebih penting adalah bahwa webnya itu dapat dengan mudah diakses oleh pembaca dan khususnya oleh dari penilai di CSAB itu. Jangan sampai terjadi satu peristiwa listrik padam, server mati, kemudian CSAB menilai dan ternyata tidak bisa masuk kepada jurnal. Kalau begini maka akan langsung kena nanti embargo.
karena online availability-nya itu tidak, accessibility-nya itu tidak bisa didapat dengan mudah, maka jurnal ini perlu memperbaiki terlebih dahulu jaringannya dan diberi kesempatan di embargo dari 6 bulan bisa sampai 2 tahun. Nanti tergantung dari kasus-kasusnya apa saja, apakah itu saja atau ada yang lain. Nah, ada beberapa jurnal PTKI kita yang mengalami begitu, ya. Saya tidak perlu menyebut, tetapi yang jelas kebijakan policy tentang jaringan itu menjadi satu yang penting, ya. Kemudian quality of journal homepage, ya JIS dulu mana JIS ya? Journal of Indonesian Islam. Ini coba kalau saya minta penilaian Anda melihat tampilan wajah depan Journal of Indonesian Islam ini, silahkan saya beri waktu 5 detik saja. 1, 2, 3, 4, 5. Bandingkan dengan ini yang Studia Islamika. Homepage-nya dengan Studia Islamika. Kira-kira gimana? Silakan berkomentar. Bagusan mana? Ini kalau ada Kusmana bagusan Studia Islamika, saya kira bilang begitu Kusmana. Ya, halo, ada yang berkomentar? Studia Islamika dengan Journal of Indonesian Islam, ini bagusan yang mana? Silahkan boleh berkomentar. Yang mau berkomentar di bagusan JIS. Oh, bagusan JIS, Pak. Karena Suaranya eye catching, lebih Oh, eye gitu. catching menurut saya. Iya. Yang lain. Ini tidak karena dari Surabaya ya? Karena objektif Kan. ya? Yang lain, yang dari Jakarta yang mewakili selain Pak Kusmana? Ini nggak ada kriteria kelulusan toh Pak Niam? Oh, nggak ada. Oh, nggak berkomentar. Baik, jadi kita pada penilaian di bulan April ya dulu ya, tahun 2016, itu salah satu item negatif kita jurnal homepage kita itu jelek, gitu. Perlu diperbaiki. Nah, ya kita tidak melakukan perbaikan, ya sudah kayak begini ini dari dulu tampilan kita, yang kita desain merah putih karena Indonesia kan ya. Kemudian Indonesian Islam ada warna hijau, ada warna birunya. Kalau biru ini terbitan yang biasanya sih sebenarnya kalau produk dari buku-buku ataupun informasi yang diterbitkan oleh Deutsche Akademische Austauschdienst, DAAD Jerman itu selalu ada banderolnya biru begini nih. Tapi enggak karena itu sih sebenarnya. Ya, jadi ini yang terkait dengan apa yang disebut dengan journal homepage tadi ya, yang di sini quality of journal homepage. Silahkan untuk dilihat, untuk dinilaikan homepage masing-masing itu apakah mempunyai kualitas yang bagus atau enggak. English language journal homepage available, ini tidak perlu kita detailkan. Full journal content available online. Nah ini yang menjadi penting, harus PDF-nya. Dan kemudian di sana juga ada DOI-nya, PDF, apa namanya, semuanya mudah untuk diakses, untuk bisa dilihat secara cepat. Kadang ada desain yang melampirkan berbagai macam gambar. Kalau seingat saya Studia Islamika itu halaman depan, kemudian daftar isi, kemudian masuk kepada artikelnya. Itu bisa jadi mempengaruhi terhadap kecepatan akses untuk membuka PDF-nya. Nah, kebijakan-kebijakan pilihan untuk bagaimana agar online availability itu bisa cepat isinya bisa ditangkap oleh pembaca dan penilai dari JSHB itu menjadi penting. Oke, itu nanti kita akan lakukan di dalam proses bedah jurnal dan dalam proses-proses berikutnya. Ini nanti akan kita cek, kita punya instrumen apa saja
yang mesti harus ada yang cocok dengan kriteria kriteria dari Scopus. Kita punya instrumennya. Nanti akan kita lihat satu persatu di masing-masing jurnal ini. Tapi untuk sesi ini kita perlihatkan terlebih dahulu kriteria umumnya. Yang kemudian ketika masalah jaringan sudah oke, maka kita berbicara masalah policy jurnalnya, convincing editorial policy. Yang di sini ini yang terkait dengan bahwa kebijakan tentang bagaimana manajemen pengelolaan jurnal itu meyakinkan, bahwa itu double blind review itu yang meyakinkan ya. Kemudian type of review ini ada ya itemnya. Convincing editorial policy itu tidak hanya saja berkaitan dengan ini, tetapi juga yang berkaitan bagaimana tentang etika publikasi, bagaimana proses-proses penanganan naskah itu dan seterusnya ya. Ada di dalam website dasarnya OJS kan ada itu kan ya tentang situs itu. Tapi harus dimunculkan. Dan diversity in geographical distribution of editors. Bahwa editor itu harus menunjukkan mereka yang kata kuncinya masih pakai yang convincing ya, convincing editorial, convincing editors ya. Convincing editors itu salah satunya adalah ditunjukkan dengan di samping bahwa dia berasal dari variasi geografis yang berbeda-beda, tapi juga ditunjukkan bahwa editornya itu adalah memang editor yang berkaliber internasional. Saya contohkan di JIS itu editorial timnya. Untuk menunjukkan convincing editorial team, maka kuncinya di sini. Satu, pertama, editor in chief. Editor in chief itu orang yang memang ternama di bidangnya. Ternama itu adalah mereka yang ahli dan memang mereka adalah mempunyai ditunjukkan dengan Scopus ID H-indexnya seperti apa. Jurnal Bapak Ibu sekalian kan masih ada yang baru melangkah, ada yang sudah siap mensubmit. Nah, ada yang baru melangkah itu untuk mempersiapkan kepada munculan convincing editorial board itu untuk editor in chief-nya itu harus dari orang yang mempunyai nama di bidang ilmu tersebut, ditunjukkan dengan cara menampilkan ID Scopus-nya ini. Kalau kita klik Pak Zaki ini, maka nanti akan lari kepada informasi yang ada di sini ini. Jadi ini harus ditampilkan begitu sehingga akan terlihat di sini. Oh, ternyata Pak Zaki itu di Scopus mempunyai 7 dokumen, H-indexnya A3, kemudian apalagi tadi ini yang berkaitan dengan Scopus ID-nya juga ada di sini kan ya. Ini cara kita untuk menunjukkan convincing editorial board itu. Jadi itu khusus untuk apa yang disebut dengan editor in chief harus sudah yang mempunyai Scopus ID karena kita melamarnya ke Scopus. Kalau ke WOS ya mungkin tunjukkanlah yang di WOS itu parameternya apa nanti ya. Jadi karena ke Scopus maka yang kita tunjukkan adalah Scopus ID ini. Ini convincing editorial board itu ya. Nih, kalau masih ternyata nama ini nama yang ada di dalam pemimpin utama atau editor in chief-nya itu belum mempunyai itu, ya harus legowo diganti. Harus legowo mundur. Tahun 2014 itu pergantian ya, sebelumnya itu adalah Pak editor in chief-nya itu adalah Pak Profesor Abdul A'la. Kemudian tahun 2014 karena beliau menjadi rektor, maka kemudian editor in chief-nya diganti. Nah, pada tataran praktisnya pada waktu itu nama saya dimunculkan untuk di SK-kan untuk menjadi editor in chief. Saya pada tahun itu belum mempunyai Scopus ID. Karena belum mempunyai Scopus ID, maka kemudian
saya legowo untuk tidak berada di editor in chief. Kemudian Pak Masdar kita tempatkan sebagai editor in chief. Jadi itu politik untuk menyiasati. Ini untuk menunjukkan editor in chief itu harus orang yang memang mempunyai reputasi yang di sana ditunjukkan dengan ID Scopus dan H-Index-nya ini. Begitu juga yang di dalamnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih semuanya kan mereka mempunyai Scopus ID. Inilah yang bisa ditunjukkan, dan kemudian penyebaran dari daerah mana untuk yang editorial board, international editorial board, bisa saja sebutannya macam-macam, itu paling tidak dari 5 negara harus Anda tampilkan di sana ya, untuk Anda perlu mencari dari berbagai macam tempat untuk memunculkan ini menjadi orang yang akhirnya convincing di sini. Dan Anda harus dengan cara yang legal, dengan cara yang personal, administratif yang benar untuk merekrut mereka itu menjadi editorial board di dalam jurnal yang Anda kelola. Jangan sampai diklaim saja, namanya dipinjam, ditempelkan tanpa orangnya diberitahu. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus dilakukan proses-proses secara formal, baru kemudian kalau memang bersedia ya ditampilkan. Kalau nggak bersedia ya cari aja yang lain, kok banyak. Bagaimana caranya agar kita bisa menemukan orang yang berkualifikasi yang baik, yang tinggi di bidang ilmu yang sesuai dengan naungan jurnal kita? Ya cari saja di slide. Sebenarnya kita sudah tampilkan yang di mana ya? Insya Allah yang di sini. Jadi lihat saja dari author search ya, di Scopus, di laman Scopus itu dicari author, list author itu. Kemudian dicari bidang ilmunya dan nanti akan muncul siapa saja sebenarnya yang punya nilai indeks yang tinggi itu. Baik, ini karena di tempat saya sudah begitu keras sekali suara lantunan ayat suci Al-Quran ini, Palu kemudian saya berikan ke Pak Zaki saja ya, untuk melanjutkan ataupun memberikan penguatan pada aspek-aspek tertentu yang perlu dikuatkan. Terima kasih Pak Niam. Ini kita mungkin juga teman-teman diharapkan pada problem begini Pak Niam. Ketika kita harus mempertimbangkan distribusi geografis dari editor, Pak Niam, mungkin teman-teman akan dihadapkan pada problem soal bahwa rata-rata jurnal kita ini kan tidak berujung kepada bisyarah, tidak berujung kepada pemberian reguler berbentuk materi kepada para akademisi itu. Nah, karena itu penting menurut saya Pak Niam, dari pengalaman kita di JIS ya Pak Niam, pengalaman kita di JIS ini kan yang ada di editorial board dan juga di pengelola itu tidak ada yang berujung kepada bisyarah. Kalau kemudian di ruang editorship ini, para editor itu ya mereka-mereka yang memang mujahid fisabilillah ya. Lalu kita juga harus memastikan Pak Niam ketika kemudian untuk memenuhi distribusi geografis dari editor yang menjadi tuntutan oleh Scopus, penting juga dipastikan bahwa yang terkait dengan tugas sebagai editor, mereka-mereka yang punya standing yang bagus, yang convincing dalam perspektif Scopus, itu tidak berujung kepada bisyarah. Saya yakin terlalu banyak di kalangan akademisi dunia mereka yang memang
lebih mengenal tentang PTKI, lebih mengenal tentang Indonesia, dan mereka mengerti apa yang harus mereka berikan untuk kita semua tanpa ada embel-embel yang terkait dengan bisyarah. Nah, mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu sekalian terjadi yang ada di kriteria yang di layar ini kita perhatikan bersama-sama bagaimana kemudian diversity di distribusi geografis editor itu harus tercermin pada daftar editor yang ada di jurnal. Nah, ini penting, termasuk juga yang tidak kalah pentingnya Pak Niam, ini adalah untuk authors, untuk penulis ya, gitu, untuk penulis. Nah, penulis ini penting juga, sebagaimana juga pengalaman kita Pak Niam di JIS. Distribusi dari penulis ini penting untuk dipertimbangkan. Jangan sampai kemudian numpuk distribusi geografis dari penulis tertentu, dari daerah tertentu, nongol di satu edisi tertentu gitu. Nah, kita distribusikan bersama-sama ke beberapa edisi yang berhimpitan dalam publikasi. Ini menjadi penting juga untuk kita lihat. Nah, yang tidak kalah pentingnya sebetulnya Pak Niam adalah mungkin nanti kita ada saatnya mungkin Pak Niam ya kita bicarakan tentang konten gitu. Kita bicarakan tentang konten. Pak Niam tadi juga belum memberikan ilmu dan pengalaman kepada kita bersama Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan kategori yang kedua, yaitu soal konten. Karena ini memang butuh ketelitian, butuh keseriusan yang tidak kalah pentingnya. Tetapi ketika kita bicara di kategori pertama dan kategori ketiga soal journal policy dan journal standing, ini Bapak Ibu mungkin sudah punya gambaran apa harus dilakukan. Untuk mengangkat, memang kadang-kadang kita perlu begini, untuk mengangkat jurnal kita butuh nama-nama yang beken untuk kita pasang di editor gitu. Nah, nama-nama beken itu memang harus diberikan notifikasi sebelumnya gitu ya, kita sampaikan ke mereka. Nah, pengalaman yang terjadi yang menarik itu adalah jika kemudian kita memang kenal dengan para editor itu gitu. Kita kenal secara personal dengan editor-editor yang beken-beken itu, para ilmuwan beken di bidang itu. Nah, itu akan lebih memudahkan gitu ya untuk menjalin komunikasi. Nah, kalau itu sudah kita dapat Bapak sekalian, saya yakin dengan kategori 1 dan kategori 3 itu bisa kita penuhi. Itu sih Pak Niam, catatan saya Pak Niam, distribusi geografis dari penulis juga tidak kalah pentingnya dengan editor Pak Niam. Prof, ada ini Prof Zaki. Ya, silakan Pak Zaki traffic pertanyaannya kalau memang di handle sekalian nih biar. Prof Zaki, ada jumlah editor itu ada berapa, 5 berapa per edisi itu, berapa dari distribusi dari regional itu, geografi itu berapa, ada standar itu Prof? Kalau sebetulnya ya standar yang ditentukan oleh Scopus sih sebetulnya tidak menentukan dari distribusi geografis dari berapa kawasan sih enggak. Tetapi representatif itu penting supaya kemudian pentingnya sederhana. Kenapa sih muncul ketentuan tentang geographical distribution? Itu untuk menjamin tingkat rekognisi jurnal kita di kalangan end user. End user kita siapa? End user kita ya para produsen pengetahuan, yaitu para akademisi. Untuk mengangkat rekognisi jurnal kita di kalangan para ilmuwan, maka distribusi geografis inilah menjadi penting. Nah, karena itu kemudian ketika ada pertanyaan, ini distribusinya di beberapa negara, beberapa kawasan. Nah, semakin memadai tingkat distribusinya akan semakin bagus gitu. Untuk mengangkat tingkat rekognisi jurnal kita di kalangan pembaca internasional. Itu poinnya, Pak. Pak Niam ada tambahan, Pak Niam? Oke, Prof. Ya. Ini Prof.
Oh, Pak Bruson, sebentar Pak Bruson, saya mau menambahkan sedikit. Jadi untuk ini yang perlu ditegaskan adalah bahwa itu tidak hanya menggambarkan kawasannya, tetapi juga keilmuan yang relevan dari editor itu perlu untuk diberi catatannya. Nah, di bidang keilmuan tertentu itu kan juga sangat mafhum dan sangat jelas gitu ya. Siapa sih sebenarnya orang-orang yang ternama di bidang ilmu itu? Nah, ketika ada nama-nama orang ternama di bidang ilmu itu, maka nanti akan memberikan satu penilaian yang plus bahwa ya memang betul convincing editorial quote itu. Nah, kemudian yang saya menambahkan pada wilayah yang authors ya, yang diversity in geographical distribution of authors itu. Penulis itu juga harus menunjukkan itu, tapi yang penting juga untuk dikaitkan dengan implementasi penggunaan penilaian penulis dari berbagai kawasan itu di dalam konteks PAK itu harus dalam satu terbitan itu lebih dari satu negara asal penulisnya, minimal 2 negara dari 2 negara itu sudah dipenuhi kalau untuk kepentingan PAK. Tetapi kalau untuk kepentingan yang berkaitan dengan Scopus, maka ya semakin banyak distribusi asal penulis maka akan semakin meyakinkan itu. Dan pengalaman kita waktu submit untuk 9 artikel yang kita submit ke proses indeksasi di Scopus itu 50%-nya memang yang penulis dari luar yang kita submitkan, karena itu yang menunjukkan bahwa oke, dari sisi bahasa sudah jelas bahasanya akan bagus, dari sisi substansinya ya kita yakin bahwa itu adalah lebih bagus, dan oleh karena itu maka ini menjadi penting untuk memburu artikel yang berasal dari penulis dari berbagai macam tempat itu. Bagaimana kiatnya untuk memburu? Nah, itu faktor yang mesti harus didiskusikan lebih lanjut. Pak Aprison, silakan. Ya, sebelum ke Pak Aprison, Pak Niam. Sebelum ke Pak Aprison, nambah poin terakhir Pak Niam tadi. Ini yang saya dengar Pak Niam dari penilaian angka kredit ya untuk guru besar. Jadi meskipun jurnal, ini ada pengalaman ini. Jurnal terbit di beberapa jurnal yang masuk Q2. Nah, ternyata setelah ditelaah, edisi itu tidak ada satupun penulis dari luar Indonesia. Semuanya Indonesia. Maka seluruh artikel yang terbit pada edisi itu tidak direkognisi, Pak, sebagai artikel dari jurnal internasional bereputasi. Gitu. Artinya yang disampaikan oleh Pak Niam tadi itu, implikasinya bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin melakukan peningkatan kognisi melalui indeksasi di Scopus macam-macam, tugas pengelola adalah hunting artikel dari penulis internasional. Dan minimal satu lah, minimal per edisi itu ada satu, gitu, dari negara di luar kita, gitu ya. Bukit Tinggi masih belum terkategori internasional, masih dalam negeri lah Bukit Tinggi ya. Jadi belum. Itu mana ya? Bro, mau tanya, Bro. Halo, tes. Ya, siapa dulu? Yang tadi Pak Aprison jadi enggak? Karena sudah menjelaskan. Iya, Prof. Itu menarik. Nah, itu Pak Imron. Itu menarik data yang Prof munculkan tadi tentang editor, terutama yang board atau internasional. Itu kira-kira bagaimana penjelasannya? Data ada tadi Prof Martin Martin van Brunesen gitu ya, lalu ada juga dari Amerika tadi itu hanya 2 HI-nya. Lalu sementara ini bukan untuk mendiskresikan ya, tapi bagaimana cara membacanya saja. Coba bandingkan misalnya dengan kita di dalam Prof yang Nur Haidi Hasan itu 6. Gitu. Hanya satu tim let's say ini yang dari Australia yang HI-nya 9 ya. Selebihnya terutama yang mengejutkan saya itu adalah Prof Martin van Brunesen itu gitu. Nggak tahu juga saya kalau misalnya Hefner atau si
Clifford Geertz misalnya, jangan-jangan juga 2 HI-nya kira-kira begitu. Gimana kira-kira membaca data itu kira-kira, Prof? Baik, jadi memang di ilmu sosial humaniora itu sangat berat sekali untuk mendapatkan peringkat H-index yang tinggi itu. Itu faktornya adalah artikel yang ditulis memang diterbitkan di jurnal yang di sana yang bersifat online dan dilakukan indeksasi. Pak Martin van Brinessen itu kan banyak sekali tulisannya, tetapi masalahnya bukan diterbitkan di jurnal yang di online-kan semacam itu, dan kemudian sehingga tidak terindeks lah citasinya seperti apa, jadi tidak dimonetase artinya produk ilmu pengetahuannya itu. Nah, pengakuan yang bersifat kuantitatif terhadap munculnya akhirnya menjadi H-index itu memang akan mengukur angka sejauh mana, sebanyak apa dokumen yang diterbitkan, yang teronline-kan dan kemudian terindeks dan tersitasi, dan itulah menghasilkan angka-angka itu H-index, bacanya di sana. Jadi tidak selalu memang H-index itu menggambarkan apa yang disebut dengan kondisi real, reputasi ilmiah dari orang yang bersangkutan itu. Tapi paling tidak trennya sekarang seperti ini, dan di Scopus sendiri juga diberi parameter tertentu. Orang yang dokumennya banyak, citasinya banyak, kemudian nanti implikasinya H-index-nya itu yang mestinya harus banyak, itu baru berkualitas, bereputasi. Tetapi kalau di bidang ilmu tertentu itu tradisinya tidak sedemikian, maka kemudian artikel yang terbit itu juga tidak banyak, dan kemudian citasinya juga tidak terlalu banyak. Citasi satu pun itu menjadi reputasinya menjadi tinggi, jadi berbeda dengan yang satunya tadi. Itu Pak. Saya jadi takut Pak Niam. Takut setelah ini Pak Aprison itu surat nikah di online kan, surat tanah di online kan. Jadi citasi ya. Pak Imran, silakan. Tadi ini ada yang saya tanyakan, kalau artikel penulis pertama dari Indonesia, kemudian yang kedua dan ketiga dikasih dari luar negeri, apakah bisa memenuhi standar artikel yang akan masuk ke Scopus? Terima kasih. Ya, bisa aja. Jadi yang dilihat itu kan penulis itu selalu ada lembaga penulisnya. Jadi dia itu dari mana dia gabung itu. Tetapi kan bisa saja sebenarnya itu sebenarnya orang Indonesia, tapi kebetulan lagi S3 di Amerika. Maka kemudian lembaganya kan memang dia waktu menulis itu berada di lembaga yang dia di Amerika itu, yang satu. Kemudian yang kedua adalah lembaganya ada di dalam negeri. Bisa saja semacam itu. Tetapi yang lebih penting adalah sebenarnya untuk menimbulkan kesan bahwa author, penulis, itu adalah orang yang mempunyai reputasi yang sesungguhnya reputasi internasional, di samping tulisannya, substansinya juga mempunyai kualitas yang sangat baik dan sangat tinggi, maka ya ketika kita mendapatkan jurnal, mendapatkan penulis dari luar negeri, dari orang yang mempunyai nama yang bagus, itu kan bukan perkara mudah gitu ya. Jadi gitu. Tapi kalau untuk memenuhi siasat itu tadi sih, yang dilihat memang afiliasi lembaga, Pak. Afiliasi lembaga, sehingga itu dari luar atau dari dalam itu dilihat dari sisi afiliasi lembaga dari penulisnya itu. Nah, ini yang menjadi ukuran, apakah dari dalam atau dari luar itu. Oke, terima kasih. Tapi sekali lagi yang lebih penting lagi adalah bukan afiliasinya itu, tetapi adalah substansi dari artikelnya itu adalah memang artikel yang mempunyai nilai akademis yang tinggi, yang tingkat keterbacaannya itu adalah readable for international audience, betul gitu. Jadi tidak isu-isu yang diangkat itu tidak isu yang sangat lokal dan tidak menjadi concern dari pihak internasional.
bolehlah mengangkat isu lokal, tetapi bahwa penulisnya pintar mengkaitkan antara faktor lokalitas dengan isu-isu global internasional, maka disitulah sebenarnya letak kemenarikan dan letak kualitas dari artikelnya itu. Ini yang menjadi penting. Kita lanjut ya ke si 15 menit ya. Kita lanjut ke ini yang masalah konten ini untuk untuk hari Senin aja ya. Pak Zaki bagiannya yang lebih detail nanti tentang bagaimana sebenarnya untuk melihat konten menurut kriteria yang telah ditentukan di dalam Scopus ini. Saya akan melanjut kepada journal standing ini. Jadi kriteria berikutnya yang dinilai oleh Scopus itu adalah journal standing. Keberadaan jurnal itu juga ternyata editor standing tadi yang dari luar negeri distribusinya semacam itu, kepakarannya itu juga masuk pada penilaian yang di sini. Journal standing itu juga dilihat dari editornya juga. Nah, yang lebih penting lagi adalah citedness of journal article in Scopus ini. Nanti di pertemuan datang saya tunjukkan bagaimana untuk mengecek bagaimana jurnal kita itu sudah disitasi oleh artikel yang terbit di jurnal yang sudah terindeks di Scopus atau belum. Jadi citedness of journal artikel in Scopus ini menjadi penting penilaian Scopus bahwa jurnal ini sudah berada pada level di Scopus atau belum sebenarnya, sudah jadi rujukan di Scopus atau belum. Hari Rabu kemarin sudah kita sampaikan untuk jurnalnya Pak Imron ya. Jurnal standingnya katanya citedness-nya sudah ada 16 ya Pak Imron. 16 ya. Jadi kalau untuk ilmu sosial dan humaniora itu minimal 15, kalau sudah ada 16 ya tinggal nambahin aja artinya. Tinggal nambahin aja kalau supaya mungkin. Bagaimana cara nambahinnya ya? Penulis-penulis yang dari Pontianak ya? Pontianak. Oh ya, dari Pontianak itu yang menulis di jurnal di luar itu ya disuruh mengutip kepada jurnal Al-Albab, sehingga nantinya akan menambah dari sini. Kan tidak hanya di jurnal, bisa juga di proceeding ya, proceeding yang terindeks di Scopus itu juga akan terdeteksi bahwa ternyata jurnal yang dipublikasi itu sudah dikutip oleh artikel-artikel yang terindeks di Scopus itu. Ini menjadi penting dan menjadi penilaian yang sangat dominan di dalam Scopus. Yang berikutnya adalah publishing regularity, no delay or interruption in publication schedule. Nah, ini yang berat ya, ini yang berat. Apalagi masih berjuang untuk menuju kepada apa yang disebut dengan terindeks di Scopus. Itu berat. Di tahun 2014, 2015, 2016 itu kalau Anda lihat di Journal of Indonesian Islam di archive-nya ini, maka akan kelihatan sekali bahwa di tahun ini kita itu minim artikel ya. 2015 misalkan. Ini kita hanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini minim sekali. Ini bahasa Jawanya paceklik artikel pada waktu itu. Juga sulit sekali untuk bisa mendapatkan artikel yang baik dan kemudian bisa untuk kita publikasikan. Ini masa penantian yang tanggal tahun 2014 kita submit di Scopus, belum ada keputusan Scopus, sehingga orang ya pada waktu itu sudah mulai ada rame-rame tentang Scopus itu. Jadi orang juga milih ke jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus. Nah, yang masuk pada jurnal kita menjadi sedikit artikelnya. Ini salah satu tantangan, apalagi jurnal Bapak Ibu yang belum itu juga akan menghadapi permasalahan semacam ini. Tinggal kita perlu meyakinkan kepada penulis untuk bagaimana bisa mendapatkan artikel yang baik dan percaya bahwa di jurnalnya itu akan menjadi rujukan di kemudian hari, itu menjadi penting ya untuk bisa
lakukan sehingga mendapatkan jumlah artikel yang cukup, tidak ada delay di dalam proses penerbitannya itu. Ini menjadi penting. Tadi sudah dijelaskan pula sebenarnya bukan hanya masalah delay ya, ini juga terkait dengan tadi special issues, terkait pula dengan penambahan dan perubahan dari jumlah artikel pada satu nomor penerbitan yang drastis, itu akan berpengaruh juga terhadap penilaian di sini ini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Saya mau nambahkan Pak ya. Silakan Pak Untuk Zaki. kasus publishing regularity ini. Yang membedakan antara nasib mahasiswa dengan pengelola jurnal itu dari sisi gradasi nasib, Pak. Kalau mahasiswa itu kan di awal tahun, awal kuliah itu kan siapa saya masih ya. Di tengah kuliah itu siapa dia. Nah, kalau sudah semester 7, Pak, itu siapa saja, Pak. Kalau sudah semester 7 kok Pak Imran Mutakin itu belum punya calon istri, waktu itu gelisah sekali, siapa saja. Nah, pengelola jurnal, awal-awal, ya awal-awal kita pengelola jurnal, itu kebalik, Pak. Siapa saja gitu. Nah, kalau sudah masuk ke seperti, itu yang dialami oleh JIS ya, Pak Niam ya. Dulu struggle betul, lalu sekarang ini bukan siapa saja, bukan siapa dia, tapi siapa saya. Bayangkan Bapak sekalian, tadi Pak Niam menjelaskan tahun 2015 kita ini mengalami paceklik artikel. Nah, edisi 2 tahun terakhir ini sudah tembus di atas 320 untuk peredisi seperti yang kita diskusikan sebelumnya itu. Jadi akhirnya kemudian tingkat saringannya, filternya itu ya makin rapat gitu ya, makin rapat untuk mendapatkan artikel terbaik. Nah, ada hal yang penting dalam proses itu, Pak Aniam, yang penting barangkali Pak Aniam juga bercerita ke teman-teman, pengalaman kita di JIS, Pak. Bapak Ibu hati-hati betul, mohon dihitung betul untuk menyatakan status artikel. Apakah artikel itu ditolak, atau ditolak sama sekali, atau dikembalikan dengan major revision, atau dikembalikan dengan minor revision, atau seperti apa? Kenapa, Bapak sekalian? Tradisi kita orang Indonesia ini, kalau penulis orang Indonesia, diberi komentar, masukan oleh kita, supaya ada perbaikan, itu kembalinya hasil perbaikan, itu sering tidak sesuai dengan ekspektasi. Bisa saja kemudian kita kembalikan ke menulis, walaupun itu minor revision, gitu ya. Tetapi bisa saja kembali tahun depan. Kembali tahun depan. Nah, itu yang membuat delay, gitu ya, delay. Sementara kita sudah mengambil keputusan-keputusan penting dalam konteks yang terkait dengan itu. Nah, apalagi sekarang, Bapak Ibu sekalian, di JIS ini beberapa edisi terakhir, di JIS ini untuk bisa masuk ke publikasi itu proses reviewnya itu sekarang lebih dari 6 tahapan. Checkpointnya itu 6. Gitu. Naik lagi pleno, walaupun kemudian pada pleno pertama untuk penilaian kemudian diberikan kepada narasumber, kepada penulis, tidak ada jaminan tahap masuk ke checkpoint kedua itu lolos, Pak, Bapak Ibu sekalian. Tergantung keseriusan untuk merespon masukan dari pengelola, gitu ya. Nah, maka mohon dihitung betul peringatan dari Scopus tentang no delays or interruptions. Karena pengalaman kita penulis Indonesia itu, kalau dikembalikan itu sudah sakit hati, Pak. Udah sakit hati banget itu. Seakan, waduh, itu cinta udah tertutup lah ya, ditolak kayak gitu. Nah, yang kedua adalah proses untuk merevisi, lalu mengembalikan ulang ke pengelola, itu waktunya unpredictable. Ya, ini yang penting untuk dihitung. Kalau kemudian Bapak Ibu terlalu sacrifice untuk melakukan itu, nah ini yang harus ada kebijakan-kebijakan tertentu supaya tidak berimplikasi kepada delay pada publikasi kita semua. Itu catatan pengalaman kita, Pak Niam, yang barangkali penting untuk kita ceritakan ke teman-teman, Pak Niam. Mata Pak Niam. Pertanyaan?
Ya, saya tadi mau menambahkan apa ya kok terlintas dan kemudian menghilang yang terkait dengan publishing regularity. Oh ya, ya. Seberapa lama delay itu ditoleransi oleh Scopus? Itu sebagaimana informasi dari workshop ataupun dari mulut ke mulut ya. Kalau informasi tertulisnya saya tidak menemukan atau barangkali Anda bisa mengecek untuk kalau ada. Itu toleransinya sih sebenarnya ya 1 kali terbitan itu loh ya. 1 kali terbitan itu artinya kalau 1 terbitan 6 bulan berarti ya delay yang ditolerir itu ya 6 bulan itu. Jadi ada tetap ada toleransi untuk delay, tetapi tidak boleh delaynya melebihi dari 1 kali terbitan itu. Itu kuncinya. Karena ya sekali lagi menjaga substansi yang baik, yang kita mendapatkan artikel yang benar-benar kemudian siap untuk publish, itu kan juga membutuhkan waktu yang begitu lama. Salahnya di sana. Nah, kalau artikel kok cepat sekali kemudian muncul terbitannya begitu banyak, nah di situ juga akan menimbulkan peluang dari Scopus untuk curiga itu. Bagaimana sih sebenarnya penanganannya? Jadi ya serba repot ya, diterbit secara tepat waktu, tetapi kemudian prosesnya tidak baik, juga akan menjadi permasalahan. Prosesnya begitu baik, tapi time consuming itu, jadi akan memakan waktu yang banyak. Ini juga akan jadi masalah gitu. Jadi yang bagus memang ya yang tengah-tengah saja ya. Yang tengah-tengah saja. Bagaimana bisa tengah-tengah saja ya kalau kita mendapatkan artikel yang baik-baik ya, kemudian kita akan bisa melakukan satu proses yang akan wajar-wajar saja. Tapi kan tidak mungkin begitu. Ya, maaf Pak. Ya. Waktu kita sudah habis. Oke. Boleh nanya 1 kali lagi, Prof. Nanti besok. Terima kasih. Jadi dilanjutkan hari Senin ya. Kita ketemu hari Senin untuk melanjutkan yang berkaitan dengan kriteria untuk penilaian dari Scopus dari perspektif isi ya konten ini. Siap. Terima kasih. Kita akhiri sesi pada hari ini. Kesmana? Kenapa kesmana? Terima kasih sama Pak Siap. Terima kasih kepada semuanya. Saya stop screen dan kita bisa memandang wajah masing-masing kelihatan lelah atau enggak. Yang masih bersembunyi silahkan untuk menampakkan diri. Ya, yang juga ikut tersenyum. Ya. Jangan lupa absensinya diisi di link yang diberikan ya. Kemudian nanti Bu Martin tolong untuk dijapri itu ya rekap absennya biar memudahkan kita untuk mengakses ke jurnal masing-masing nanti dari nama itu ya. Yang memegang siapa akunnya untuk itu, jadi mohon untuk diberikan ke kita. Bukan Pak Anton. Mas Roful, Pak Anton itu katanya yang bisa mendapatkan rekap itu. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akhiri ya. Ya, Bu Martin.